Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Hari ini Ustadz mau melanjutkan review yang kemarin yang di bab 4. Kalau di video sebelumnya Ustadz bahas bab 4 tentang akar pangkat 3 dan bilangan pangkat 3. Nah, hari ini Ustadz mau melanjutkan untuk yang kita bahas hari ini. Di review bab 4 kali ini saya hanya fokus pada kubus, materi kubus dan balok. Nah, yang kita bahas hanya volumenya saja. Nanti untuk jaring-jaringnya, karena jaring-jaring kubus dan balok kemarin sudah ada, coba lihat di video-video sebelumnya. Jadi Ustaz tidak perlu review. Oke, kita masuk di bangun kubus dan balok. Ustaz ambilkan contoh gambarnya dulu. Nah, ini Ustaz sudah siapkan beberapa contoh gambar. Nah, oke, kita akan coba bahas terkait kubus dan balok ini. Yang pertama, yang sebelah kiri ini adalah kubus. Kemudian yang sebelah sini ini adalah balok. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Kubus itu bagaimana? Untuk pembahasannya, kubus ini mempunyai sebuah ciri-ciri bahwa yang ini A, B ini disebut, atau garisnya ini adalah namanya rusuk. Ini rusuk sama dengan yang ini ya, ini juga rusuk. Ini rusuk. Kemudian daerah yang zat arsir, misalnya zat arsir ini sebelah sini ya. Nah, yang zat arsir ini. Nah, daerah yang zat arsir, mau yang atas, yang kiri, yang kanan, yang bawah, depan, belakang gitu ya. Nah, daerah yang Ustadz arsir ini yang dinamakan dengan sisi. Ini juga sisi. Nah, kemudian kalau yang ini pas titik B, titik A, E, D, atau kalau pada balok di sini ada titik A, titik B, sama ya, titik H, titik G, atau sudut ujung-ujungnya ini dinamakan dengan yang ini, namanya adalah titik sudut. Nah, yang ini namanya titik sudut. Oke, titik sudut. Nah, kali ini Ustadz bahas ciri-cirinya dulu. Kita masuk ke kubus dulu. Di kubus kita lihat aja dari gambar ini. Ciri-cirinya apa? Sisi kubus. Kalau kita lihat sisinya, ini untuk kubus. Nah, yang sini untuk yang balok. Kita coba buat garisnya aja. Ini biar lurus. Oke ya. Nah, sisi kubus itu mempunyai sisi berbentuk, kalau dilihat bentuk sisinya semua bentuknya persegi. Jadi kalau pada kubus semua sisinya berbentuk persegi. Kalau pada balok macam-macam, nanti ada yang persegi, ada yang persegi panjang, atau Ustadz bisa bilang sisinya balok terdiri dari persegi panjang. Nggak cukup. Terdiri dari persegi panjang. Karena bisa jadi nanti panjangnya ini tidak sama.
sehingga yang yang bawah ini persegi panjang, yang atas persegi panjang, yang depan ini persegi panjang, belakang persegi panjang. Nah, jadi bisa beda kalau untuk yang balok ada yang persegi panjang dan persegi. Nah, itu nanti macamnya. Kemudian kalau kita lihat dari yang warna birunya ini, rusuknya. Kalau rusuk untuk kubus, rusuknya jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 ya. Ada 12 rusuk. Nah, ada catatannya, yaitu yang panjangnya sama. Nah, ini kalau kita lihat dari rusuknya. Kalau untuk balok bagaimana rusuknya? Perhatikan di sini. Yang ini yang saya tandai lingkaran dan strip ini berarti panjangnya sama. Berarti rusuknya bagaimana? Berarti rusuknya ada 4. Ya. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya tetap sama, ada 12, tapi ini terbagi jadi 3. Yang ini panjangnya sama, kemudian yang sini 1, 2 yang miring. Nah, sisi yang miring ini panjangnya juga sama. Kemudian yang tegak ini juga panjangnya sama. Nah, yang belakang. Jadi 12 itu ada 4, masing-masing panjangnya sama. Jadi yang datar ini ada 4, yang tegak ini ada 4, dan yang miring ini juga ada 4 sisi yang sama panjang. Kemudian titik sudutnya, kalau dilihat dari titik sudutnya sama ya, jumlah titik sudutnya ada 8, yaitu titik A, titik B, titik C di pojok sini, titik D, titik E, titik F di sini, titik G dan titik H. Nah, itu titik sudutnya, panjangnya sama. Oke, saya lanjutkan untuk selanjutnya dulu. Kita masuk ke materi volume. Sebelum kita mulai ini, tentang ciri-cirinya dari kubus dan balok, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan, nanti diisikan aja di kolom komentar ya. Oke, Ustadz lanjutkan. Ustadz ambil gambarnya lagi. Oke, tadi yang tadi kita sudah bilang bahwasanya untuk kubus itu mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Artinya apa? Berarti ini rusuknya ya panjang yang datar, semuanya sama yang miring. Dengan yang tegak itu panjangnya sama. Rusuknya saya misalkan huruf R. Ini huruf R dan yang ini huruf R. Nah, kalau pada balok itu tadi kan ada 4, masing-masing yang datar itu sama dengan yang datar, yang miring sama dengan yang miring, yang tegak sama dengan yang tegak. Nah, yang datar ini saya misalkan ini adalah P atau panjangnya, dan yang miring ini saya misalkan adalah L atau lebarnya, yang tegak ini saya misalkan tingginya ya. Nah, untuk mencari volume, kita anggap aja ini cara nyari rumus volumenya sama, yaitu saya tuliskan coret volumenya ada luas alas kali tinggi. Ini alas ya, bukan segitiga. Nah, luas alas kali tinggi. Kalau untuk kubus, volume kubusnya yaitu luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk persegi panjang, berbentuk persegi ya tadi ya, ini kan alasnya. Nah, alasnya berbentuk persegi, berarti mencari volumenya yaitu R
kali R, alas kan R kali R kali tingginya apa? R kali R, sehingga volume untuk kubus itu adalah R pangkat 3. Nah, kalau untuk balok bagaimana? Kalau balok volumenya yaitu yang alasnya ini kan alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, volume untuk luas untuk persegi panjang yaitu kita tuliskan panjang kali lebar kalikan tinggi. Nah, jadi ini adalah rumus untuk mencari volume balok dan kubus. Nah, oke, udah sampai sini. Oke ya, ini cara rumusnya. Nah, ada satu catatan tambahan. Catatannya apa? Kalau mencari kubus, antara hubungan kubus dengan rusuk, mencari kubus, volume kubus itu kan sama dengan rusuk pangkat 3. Nah, nanti hubungannya apa? Nah, saya buatkan panah saja ya. Hubungannya kalau saya mencari rusuk tapi yang diketahui volume, berarti lawannya bilangan pangkat 3 kemarin yaitu akar pangkat 3 dari volume. Nah, ini hanya rumus pengembangan aja. Ini ya. Nah, kemudian kalau yang sini khusus untuk yang balok, saya buatkan segitiganya kayak di materi apa kemarin itu ya, skala. Nah, kalau atas dan bawah itu selalu dibagi, kanan kiri itu selalu dikali. Nah, mencari rumusnya bagaimana? Ini volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kalau misalnya mau mencari volumenya, yang kanan dan kiri ini dikalikan, berarti nyari volume, berarti panjang kali lebar kali tinggi. Kalau mau mencari panjang, misal mau nyari panjang ini berarti volume dibagi lebar kali tinggi. Oke, ini nanti penggunaannya kalau misal yang diketahui volume, panjang dan lebar, yang ditanya adalah tingginya berapa. Oke ya, sampai sini dulu. Ini terkait dengan rumus volume kubus dan volume balok. Oke, Ustaz lanjutkan. Nah, sekarang Ustaz kita masuk coba ke latihan. Kita coba latihan, ada beberapa soal yang bisa kita pakai. Satu, Ustaz sudah siapkan beberapa gambar yang bisa kita gunakan untuk latihan. 2, 3. Nah, Ustaz punya 3 gambar. Kalau kita gini aja, misalnya anak-anak sering main Rubik nih. Nah, gambar-gambar seperti ini kan mirip dengan Rubik sebenarnya. Ustaz punya sebuah permasalahan begini. Volume itu ibaratnya seperti ini. Kalau ini kan ada kotak. Nah, kotak-kotak atau kardus-kardus yang disusun secara rapi. Nah, volume itu ibarat seperti ini. Berapa sih banyaknya kardus atau banyaknya kotaknya ini? Kita coba gunakan rumus volume yang tadi. Kita hitung dulu aja. Kotaknya itu berapa? Yang datar dulu dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang datar ini ada 5. Yang miring 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Yang tegak ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Jadi ukurannya sama ya. Maka volume gambar ini atau banyaknya kotak ini adalah R kali R kali R, yaitu yang datar 5, yang miring 5, yang tegak juga
sehingga volumenya adalah 125. Nah, kalau modelnya begini, maka satuannya apa? Satuan ini perlu diperhatikan. Kalau bentuknya kotak-kotak, maka kita tulis saja satuannya kubus satuan. Oke ya. Nah, sekarang kalau untuk yang ini gambar apa? Kita hitung aja sama cara mencari volumenya. Untuk yang ini saya tulis di sini. Volume dari gambar ini yang datar ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Yang miring 1, 2. Yang tegak 1, 2, 3, 3. Berarti volumenya karena ini tidak sama, ada yang tidak sama, dia kan berbentuk balok. Panjang kali yang datar kali yang miring kali yang tegak. Panjangnya 3, lebarnya 2, tingginya 3. Jadi hasilnya 3 kali 2 6, 6 kali 3 18 kubus satuan. Oke. Nah, untuk yang gambar yang terakhir ini, yang ini misalnya. Nah, volume untuk gambar yang ini saya taruh di mana, di sini aja. Volume untuk gambar yang ini ya. Nah, kita hitung aja yang datar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang miring 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang tegak 1, 2, 3, 4, ada 4 juga. Jadi volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 8, lebarnya 4, tingginya 4. Nah, tolong diperhatikan, kalau mengerjakan ini ditulis dulu rumusnya. Nah, rumus ini biasakan ditulis dulu ya, biar tahu itu yang mana 8 kali 4, nah tingginya 4 tadi ya. Nah, 8 kali 4 kali 4, 8 kali 4 32, 32 kali 4 128 kubus satuan. Oke, sampai sini terkait dengan penerapannya, yang penerapan dari volume kubus tadi dan volume balok. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar. Anggap ini untuk kubus balok satuan ya, dengan ini kubus satuan. Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Saya lanjutkan. Kita geser dulu ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ustadz kita coba mencari latihannya begini. Ustadz akan coba bahas untuk latihan 1 ini. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada beberapa soal ya. Oke, 1. Pada nomor 1 dia berbentuk kubus. Dia berbentuk kubus. Ini saya tulis saja kubus latihan. Volumenya ya. Nah, pada bagian ini kita bahas yang nomor 1 dulu. Nomor 1 adalah gambarnya berbentuk kubus. Rusuknya berapa? Rusuknya adalah 5. Yang ditanya berapa volumenya, maka mencari volume tadi kita bisa pakai, boleh menggunakan R kali R kali R, atau kalau pengen agak singkat boleh juga pakai R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 itu berapa? 5 pangkat 3, yaitu 125. Sudah kita bahas di bab bilangan pangkat 3. Contoh lagi. Oke, saya bahas yang nomor ganjil aja deh. Nomor genap aja. Nomor 2. Nah, yang nomor 2, kalau kita disuruh nyari volume, di sini ada rusuknya berapa? Harus tahu. Untuk kubus, cara nyari volume kita harus tahu rusuknya. Nah, rusuknya berapa? Rusuknya adalah 12. Kalau rusuknya 12, maka volumenya yaitu R pangkat 3. 12 pangkat 3. Nah, 12 pangkat 3 itu berapa? 1728.
Perhatikan di sini, karena ininya adalah cm, ini cm, maka satuannya cm pangkat 3, cm pangkat 3. Jangan cm saja atau cm pangkat 2. Nah, itu berbeda. Oke, satu kali lagi saya contohkan. Mana? Saya contohkan yang nomor 3. Nomor 3. Rusuknya berapa? Oh, rusuknya adalah 20 cm. Nah, ini kurang ya. Cm. Nah, rusuknya 20, maka volumenya adalah rusuk pangkat 3, yaitu 20 pangkat 3. Betul. 20 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8. 8000 cm pangkat 3. Oke, sampai ini contoh penggunaan mencari volume pada bangun ruang. Nah, untuk yang nomor 4 dan nomor 5 silahkan dipakai latihan sendiri ya. Ustaz tidak perlu bahas. Oke, silahkan diperhatikan dulu, disimak dulu. Atau kalau perlu diulang dulu videonya. Oke, saya lanjutkan ke contoh berikutnya untuk yang balok sekarang. Oke, ini saya taruh di sini. Hup. Ya. Nah, untuk yang balok, oh gambarnya begini, saya benerin dulu. Oke, untuk yang balok sama, kita nanti akan coba cari. Ini saya bikin putus-putus. Yang putus-putus ini artinya dia yang belakang ya, yang tidak terlihat. Ini dibikin aja lurus semua ini. Oke, saya buat putus-putus dulu. Artinya apa yang putus-putus ini? Bagian sisi atau bagian tusuk yang di belakang. Oke, biar tidak bikin bingung. Nah, sudah ya. Nah, yang ini kita akan coba bahas yang ini. Kita anggap ini sudah ada nomornya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, kita lihat dulu. Untuk mengerjakan sebuah latihan soal, maka kita harus teliti dalam membacanya. Kita sebut aja ini sebagai balok latihan ya. Karena yang dibahas hanya balok semua di sini. Nah, kita lihat di nomor 1. Di nomor 1 ini yang ditanya apa? Ini adalah volumenya yang ditanya ya. Yang nomor 1 yang ditanya adalah volumenya berapa. Kita tahu nomor 1 bentuknya, karena ukurannya tidak ada yang sama, pasti balok. Oke, maka untuk balok panjangnya berapa? Panjangnya 10 cm. Mudahnya kita mengingat-ingat panjang itu yang datar, gitu aja. Untuk lebarnya yaitu 6 cm dan tingginya yaitu 7 cm. Untuk mencari volume tadi itu kan kita sebutkan dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Panjangnya 10, lebarnya 6, tingginya 7. 10 kali 6 kali 7, 6 kali 7 42, 42 kali 10 420 cm pangkat 3. Oke ya. Loh, mudah kan? Biasakan ini pada bagian ini ditulis dulu. Nah. Oke, saya contohkan ke yang nomor 2 sekarang. Nah, nomor 2 ini sama ya, tinggi yang belakang itu sama dengan tinggi yang depan sini. Kemudian karena yang nomor 2 ini hampir sama seperti nomor 1, maka nomor 2 Ustadz tidak bahas. Nomor 2 Ustadz tidak bahas. Silahkan kamu pakai latihan. Sama nomor 2 ini yang ditanya adalah volumenya. Oke ya. Nah, kalau kita bahas nomor 3 sekarang.
Kalau yang nomor 3, di soal yang nomor 3 itu apa yang ditanya? Yang diketahui di sini apa? Oh, ini yang miring ya, 10 ini. Oke, nomor 3 V. Volumenya yaitu 1680 cm pangkat 3, jangan lupa satuannya. Panjangnya 21, lebarnya adalah lebarnya 10 cm. Nah, yang ditanya apa? Yang belum ada nilainya ada ini T kan? Berarti tingginya sama dengan loh, bagaimana cara mencari tinggi? Oke, kita coba buka yang tadi. Yang tadi kita buka dulu. Oh, sudah ketutup ya? Ya sudah, tidak jadi. Oke, tidak apa-apa. Oke, start. Tuliskan dulu cara nyari rumusnya. Tadi start tuliskan kan begini, segitiganya. Ini hanya untuk nyari rumusnya saja. Volume itu sama dengan P kali L kali T. Tadi kan begini, kalau yang atas dan bawah itu dibagi, kalau kanan dan kiri itu dikali. Kita mau nyari tinggi, saya tulis dulu rumusnya. Biasakan tulis dulu rumusnya. Tinggi T, karena yang dicari tinggi, maka yang ini saya tutup. Maka adanya apa? Yang ada yaitu volume dibagi P sama L. Kalau kanan kiri dikali ya, berarti panjang kali lebar ya. Nah, volumenya berapa? Volumenya adalah 1680 dibagi panjangnya 21, lebarnya 10. Nah, hasilnya berapa? Kita dibagi 10 masih 1, dibagi 10, nah, hilang nolnya ya. Tinggal 168 dibagi 21, hasilnya adalah 8 cm. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi tinggi balok yang ini ada 8 cm. Oke, silakan diperhatikan sekali lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kalau Ustadz bisa jawab, Ustadz jawab. Kalau Ustadz tidak bisa jawab, ya sudah. Oke, nanya ke yang lain. Oke. Nah, untuk yang soal keempat, di posisi keempat ini apa ini ya? Nah, yang diketahui apa? Diketahui ini lebarnya, ini tingginya. Kita disuruh nyari yang belum ada adalah panjangnya. Oke, caranya hampir sama seperti ini tadi ya, cara pada pengerjaan yang nomor 3. Soal nomor 4 itu sama seperti cara yang nomor 3. Yang nomor 2 sama seperti yang nomor 1. Jadi untuk nomor 2 dan nomor 4 saya tidak perlu bahas. Silahkan dipakai latihan di rumah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Selanjutnya, ini video terakhir saya untuk yang materi jaring kubus dan balok. Silahkan lihat di video Ustadz terkait kubus dan balok kemarin untuk belajar lagi. Kemudian nanti video yang terakhir yang akan Ustadz berikan adalah video terkait pembahasan soal. Kalau ada soal seperti ini, cara ngerjakannya bagaimana? Ustadz akan bahas soal-soal yang ada di buku paket, terutama soal latihan yang ada di halaman belakang. Jadi silakan like dan subscribe channel Ustadz untuk biar tahu nanti video selanjutnya. Oke ya, Ustadz akhiri itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.